Saya pernah yakin bahwa hidup hanyalah permainan virtual yang bisa saya kendalikan, hingga hari itu tiba ketika saya tersedot ke dalam layar komputer dan menjadi bos monster yang ditakuti. Betapa ironis, saya, Arjun, seorang pemuda biasa dari Jakarta, tiba-tiba terjebak dalam jebakan abadi yang dirancang untuk menghancurkan para pemain, dan yang lebih mengejutkan, hati saya mulai berdetak untuk seorang pria yang seharusnya menjadi musuh saya. Itu bukan hanya petualangan, tapi pengkhianatan terdalam terhadap diri sendiri, karena di dunia itu, cinta seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya bangun di apartemen kecil saya di kawasan Tanah Abang, hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta sudah memenuhi telinga. Kopi hitam pekat dari warung pinggir jalan menjadi penyemangat pagi, sebelum saya duduk di depan komputer untuk melanjutkan permainan Aurit, Hutan Terlarang, sebuah game online berlatar belakang hutan tropis Indonesia, penuh mitos dan makhluk gaib seperti kuntilanak atau harimau gaib. Saya adalah pemain level tinggi, tapi bos terakhir, sang penjaga hutan, selalu mengalahkan saya. Hari ini aku akan menang, gumam saya dalam hati, sambil mengetik perintah di keyboard. Tapi sesuatu aneh terjadi. Layar mulai berkedip, angin dingin menyapu ruangan, dan tiba-tiba tubuh saya seperti ditarik ke dalam orte cahaya. Saat sadar, saya bukan lagi di kamar saya. Saya berada di tengah hutan lebat, tubuh saya berubah menjadi makhluk tinggi besar dengan kulit bersih hijau, tanduk melengkung, dan mata merah menyala. Ini mimpi, pikir saya panik, tapi rasa sakit dari rantai gaib yang mengikat kaki saya terasa nyata. Saya adalah sang penjaga hutan, bos yang saya benci itu. Jebakan ini, sebuah lingkaran sihir yang tak terlihat, dirancang agar bos tak bisa lepas, menunggu pemain datang untuk bertarung. Kepanikan melanda. Bagaimana aku bisa keluar? Ini bukan game lagi, batin saya berteriak. Saya mencoba bergerak, tapi setiap langkah membuat rantai semakin ketat, menusuk jiwa saya dengan rasa kesepian abadi. Di dunia ini, waktu berjalan berbeda, satu hari di sini mungkin berjam-jam di dunia nyata. Saya ingat cerita game, bos ini diciptakan dari roh-roh kesepian di hutan Kalimantan yang terkutuk karena cinta tak berbalas. Apakah itu nasib saya sekarang? Saya yang selalu menghindari hubungan karena trauma masa kecil, ayah yang meninggalkan kami karena pilihan lain kini terjebak dalam tubuh yang merepresentasikan kesepian itu. Malam pertama di hutan itu menyiksa. Suara angin berbisik seperti suara ibu saya yang dulu menangis sendirian. Arjun, jangan seperti ayahmu, katanya selalu. Tapi di sini, saya sendirian. Tidak ada pemain yang datang. Hanya kegelapan dan pikiran yang berputar, mengapa saya? Apakah ini hukuman atas kehidupan saya yang kosong, hanya diisi game dan pekerjaan sebagai programmer? Saya mencoba memanggil menu game, tapi tak ada. Ini nyata. Hati saya mulai retak, bukan karena jebakan isik, tapi karena realisasi bahwa saya mungkin tak pernah kembali. Keesokan harinya, orang mungkin bilang pagi, meski hutan ini selalu remang, saya mendengar langkah kaki. Seorang pemain muncul, seorang pemuda tinggi dengan rambut hitam bergelombang, mata coklat tajam, dan senyum percaya diri. Namanya Bima, seperti tertera di atas kepalanya dalam tampilan game. Dia adalah hero level tinggi, memegang pedang bercahaya. Akhirnya, bos terakhir, katanya dalam bahasa Indonesia yang kental aksen Jawa. Hati saya berdegup kencang. Bukan karena takut bertarung, tapi karena dia tampak begitu hidup, begitu nyata. Kami bertarung. Tubuh bos saya kuat, tapi pikiran saya manusiawi. Saya menghindari serangannya, tapi tak ingin menyakitinya. Mengapa kau ragu, teriak Bima sambil menebas. Dalam hati, saya berpikir, karena aku bukan monster. Aku manusia seperti kau. Pertarungan berlangsung sengit, tapi jebakan membuat saya tak bisa menang. Akhirnya, dia menusuk dada saya, tapi tak ada darah, hanya cahaya yang memudar. Saya jatuh, tapi bukan mati.
Jebakan mengikat lebih kuat. Bima mendekat, wajahnya penuh keheranan. Kau berbeda dari bos biasa. Itu awal percakapan kami. Dia tak pergi setelah menang. Ternyata di game ini mengalahkan bos tak selalu berakhir. Bima duduk di dekat saya menceritakan kisahnya. Dia dari Yogyakarta, mahasiswa yang kecanduan game untuk melarikan diri dari tekanan keluarga yang ingin dia menikah dengan gadis pilihan mereka. Aku suka pria, bisiknya, mata menatap jauh. Hati saya tersentak. Kata-kata itu seperti cermin bagi saya yang selalu menyangkal perasaan serupa. Aku juga, gumam saya dalam hati, tapi suara bos saya keluar sebagai raungan pelan. Hari-hari berikutnya, Bima datang lagi. Bukan untuk bertarung, tapi berbicara. Kami berbagi cerita melalui isyarat dan kata-kata yang terdistorsi oleh tubuh monster saya. Saya belajar bahwa dia adalah programmer juga, seperti saya. Kebetulan. Atau takdir. Pikiran saya bergolak, mengapa dia? Di dunia palsu ini, perasaan ini muncul. Dalam diri semakin dalam. Saya ingin bebas, tapi tak ingin meninggalkannya. Jebakan bukan hanya isik, itu jebakan hati. Suatu malam, saat hujan deras seperti muson di Jakarta, Bima mengaku. Aku merasa terhubung denganmu meski kau bos. Gila, ya. Tawa kami bergema. Tapi di dalam, saya menangis, aku Arjun bukan monster. Tolong bebaskan aku. Tapi bagaimana? Saya tahu dari Loregame, jebakan hanya lepas jika bos dikalahkan oleh cinta sejati, bukan pedang. Mitos Indonesia tentang roh hutan yang dibebaskan oleh kasih sayang. Tapi kemudian, pengkhianatan datang. Teman Bima di guild, seorang pemain bernama Raka, muncul. Dia iri dengan kedekatan kami. Ini game, Bima. Jangan emosional, teriaknya. Raka menggunakan chat code yang dia temukan, memaksa jebakan mengikat saya lebih kuat, hampir menghancurkan jiwa saya. Bima marah, bertarung dengan Raka. Kau tak paham. Ini lebih dari game. Tapi Raka kabur, meninggalkan kami dalam kekacauan. Hati saya hancur. Apakah ini akhir, batin saya? Bima memeluk tubuh monster saya, air mata jatuh. Aku akan temukan cara. Perasaan itu semakin dalam, tapi konflik internal saya membara. Apakah cinta ini nyata, atau hanya ilusi game? Keesokan paginya, cahaya matahari menyusup melalui dedaunan tebal, tapi hati saya tetap gelap. Jebakan yang diperkuat Raka membuat tubuh saya lemah, setiap napas terasa seperti beban. Bima datang lagi, wajahnya pucat karena kurang tidur. Aku mencari di Orum Game, katanya, suaranya gemetar. Ada cara untuk membebaskan bos, tapi butuh pengorbanan. Kata-katanya seperti pisau, menusuk harapan rapuh saya. Di dalam saya berteriak, pengorbanan apa? Jangan tinggalkan aku. Kami menghabiskan hari itu berbicara tentang masa lalu. Bima menceritakan keluarganya di Yogyakarta, ayah yang keras kepala, ibu yang selalu berdoa di Candi Borobudur agar anaknya normal. Aku pernah mencoba menyukai gadis, katanya pelan, mata menatap tanah. Tapi hati tak bisa dibohongi. Saya ingat diri saya sendiri, di Jakarta, menyembunyikan perasaan untuk teman sekolah dulu. Mengapa kita harus sembunyi, gumam saya dalam hati. Tubuh monster saya hanya bisa mengeluarkan suara mendesah, tapi Bima mengerti. Kau dengar aku, kan? Kita sama. Konflik dalam diri saya semakin membara. Saya ingin katakan siapa saya sebenarnya, tapi jebakan menyensor kata-kata manusiawi. Arjun. Tolong pahami batin saya. Malam itu, Bima tidur di dekat saya, tangannya menyentuh sisik saya. Hangatnya seperti obat, tapi juga racun. Apakah ini cinta? Atau hanya kesepian? Pikiran saya berputar liar. Di dunia nyata, saya tak pernah berani. Di sini, semuanya terasa mungkin tapi rapuh.
Tiba-tiba Raka kembali dengan guildenya. Mereka menyerang. Bima, bergabunglah. Ini untuk lo, teriak Raka. Bima berdiri di depan saya, pedang terhunus. Tidak. Dia bukan musuh. Pertarungan pecah. Saya tak bisa bantu, jebakan mengikat. Hati saya hancur melihat Bima terluka, darah irtual mengalir. Jangan, raung saya. Akhirnya Bima menang tapi lelah. Raka kalah, tapi sebelum hilang dia bisik, kau akan menyesal. Game ini punya rahasia. Rahasia itu terungkap malam itu. Bima menemukan artefak kuno di hutan, sebuah batu giok berukir aksara Jawa kuno. Ini kunci, katanya Echited. Tapi saat dia aktifkan, isi muncul, bos ini diciptakan dari jiwa pemain yang tersedot, seperti saya. Untuk bebas, harus ada pertukaran jiwa. Aku bisa gantikanmu, kata Bima, suaranya retak. Hati saya berhenti. Tidak. Jangan, batin saya panik. Ini pengkhianatan terhadap cinta kami, dia ingin korbankan diri. Malam berganti, emosi semakin dalam. Saya merenung, mengapa hidup memberi cinta hanya untuk ambil lagi. Bima memeluk saya, air mata basah. Aku tak bisa biarkan kau menderita. Tapi di dalam, saya berjuang, ini bukan jalan. Kita harus temukan cara lain. Konflik internal membakar, antara egois ingin bebas dan tak ingin hilangkannya. Hari berikutnya, kami jelajahi hutan. Bima bawa saya sebisanya, meski jebakan batasi. Kami temukan gua tersembunyi, penuh lukisan dinding tentang legenda Indonesia, dua roh hutan yang saling mencinta, tapi dikutuk karena masyarakat tak terima. Seperti kita, kata Bima. Hati saya meleleh. Ya, seperti kita. Di gua itu, kami berbagi mimpi, hidup bebas di dunia nyata, jalan-jalan di pantai Bali, tanpa takut. Tapi Raka tak menyerah. Dia hack sistem game, membuat monster lain menyerang. Chaos pecah. Bima bertarung mati-matian, saya hanya bisa raung dukungan. Saat kritis, Bima terjatuh. Aku cinta padamu, bisiknya. Kata itu seperti ledakan. Jebakan mulai retak, cinta sejati mulai bekerja. Tapi Raka tertawa, terlambat. Game akan reset. Emosi saya meledak. Tidak. Aku tak akan biarkan. Dalam hati, saya kumpulkan kekuatan. Tubuh monster saya bergetar, cahaya muncul. Ini klimaks, saya harus pilih, bebas atau selamatkan dia. Pikiran berputar, cinta bukan pengorbanan sia-sia. Kita harus bersama. Akhirnya, dengan raungan terakhir, saya hancurkan jebakan dari dalam, menggunakan emosi sebagai senjata. Tubuh saya kembali normal, saya Arjun lagi. Bima bangun, mata melebar. Kau. Manusia. Kami peluk, tapi dunia game mulai runtuh karena hak Raka. Kegelapan menyelimuti, tapi pelukan Bima jadi cahaya. Siapa kau sebenarnya, tanyanya, suara gemetar campur takjub. Saya tarik napas dalam, aku Arjun dari Jakarta. Aku tersedot ke sini seperti kau. Matanya melebar, lalu tertawa pahit. Gila. Kita bertemu di dunia palsu. Tapi di balik tawa ada rasa sakit. Hak Raka membuat hutan berguncang, pohon tumbang seperti gempa di Sumatera. Kami lari, tangan bergandengan. Kita harus keluar sebelum reset, teriak Bima. Dalam pelarian, pikiran saya bergolak lebih dalam. Apakah perasaan ini bertahan di dunia nyata? Atau hilang seperti mimpi? Angst internal semakin menyiksa, saya takut kembali ke kesepian Jakarta, tapi juga takut jika Bima hanya ilusi. Kami temukan portal keluar, tapi dijaga monster ciptaan Raka. Pertarungan sengit, Bima lindungi saya yang masih lemah. Aku tak akan kehilanganmu, katanya. Hati saya retak, mengapa dia begini? Aku tak pantas. Setelah menang, kami istirahat di sungai kecil. Air mengalir seperti sungai Citarum, mengingatkan rumah.
Bima cerita lebih dalam, di dunia nyata aku tak berani akui siapa aku. Keluarga akan usir. Saya paham, ingat ibu saya yang religius. Aku juga. Tapi di sini kau buat aku berani. Kami tatap mata, emosi meluap. Cinta ini nyata, gumam saya. Tapi keraguan muncul, bagaimana jika keluar, semuanya berubah. Raka muncul lagi, kali ini dengan wujud atar kuat. Kalian pikir bisa bahagia? Ini game, bukan dongeng. Dia serang dengan kekuatan hak, memisahkan kami. Saya terlempar ke jurang, tergantung di tebing. Bima berjuang capai saya. Pegang tanganku. Tapi di dalam, saya berpikir, ini pengkhianatan terbesar, game ini mainkan kita. Emosi membara, air mata jatuh. Bima tarik saya naik, tapi terluka parah. Mengapa kau lakukan ini, tanya saya. Karena aku cinta. Kata itu lagi, seperti mantra. Tapi Raka tertawa, cinta. Aku dulu cintai Bima, tapi dia tolak aku. Pengakuan itu seperti bom. Raka adalah mantan teman Bima di dunia nyata, iri karena penolakan. Kau khianati aku, teriak Raka. Bima pucat, Raka, ma. Tapi ini berbeda. Konflik memuncak. Raka serang lagi, tapi Bima lawan dengan hati. Saya bantu dengan sisa kekuatan bos. Akhirnya, Raka kalah, atarnya hancur. Sebelum hilang, dia bisik, semoga kalian bahagia. Di neraka ini. Kata-kata itu menusuk. Apakah kami layak bahagia? Dunia game semakin runtuh. Kami capai portal. Bersama, tanya Bima. Saya angguk, tapi hati berat, di dunia nyata, masyarakat Indonesia tak mudah terima kita. Kami melangkah masuk, cahaya menyilaukan. Bangun di kamar saya, tubuh nyata. Mimpi, gumam saya. Tapi ponsel berdering, nomor asing. Arjun. Ini Bima. Kita harus bertemu. Hati saya berdegup. Ini nyata. Kami bertemu di Kai di Jakarta, wajahnya sama seperti di game. Kau. Benar-benar dia, kata saya. Kami bicara berjam-jam, emosi meluap lebih dalam. Tapi konflik tak berakhir. Keluarga Bima tahu dari Raka yang balas dendam di dunia nyata. Mereka datang, marah. Kau bawa aib, teriak ayah Bima. Bima berdiri tegar, ini aku. Terima atau tidak. Saya dukung dia, tapi di dalam, takut apakah aku siap hadapi ini. Malam itu, kami jalan di Monas, angin malam sejuk. Terima kasih telah bebaskan aku, kata saya. Bima peluk saya pelan, kita saling bebaskan. Tapi bayang Raka menghantui. Dia kirim pesan ancaman, ingin hancurkan reputasi kami. Emosi semakin berat. Saya renung sendirian, cinta ini indah, tapi penuh duri. Apakah layak? Tapi ingat momen di hutan, saya tahu jawabannya. Pertemuan dengan keluarga Bima seperti badai. Di rumah mereka di Yogyakarta, ayahnya memandang kami dengan mata penuh kemarahan. Ini dosa. Di negeri ini tak ada tempat untuk begini, katanya keras. Bima gemetar, tapi pegang tangan saya, ayah, ini cinta, bukan dosa. Ibu menangis di sudut, memegang tasbih. Hati saya hancur, mengapa harus begini? Di game mudah, di sini nyata menyakitkan. Saya ingat masa kecil saya, ayah pergi karena cinta lain seorang pria. Ibu bilang itu kutukan. Kini saya ulangi sejarah. Konflik internal membakar, aku tak ingin sakiti siapapun, tapi tak bisa bohong lagi. Kami pergi dengan hati berat, Bima menangis di kereta pulang. Ma, Arjun. Ini salahku. Saya peluk dia, tidak. Kita hadapi bersama. Raka tak berhenti. Dia sebarkan rumor di media sosial, oto kami dari game yang entah bagaimana bocor. Mereka curang di game dan di hidup, tulisnya. Teman-teman saya di kerja mulai pandang aneh.
Bos panggil, Arjun, ini pengaruh kerja. Saya bohong, tidak. Tapi di dalam berteriak, mengapa dunia begini kejam? Emosi semakin dalam, malam-malam tak tidur. Saya renung di balkon, cinta ini seperti jebakan lagi. Bebas dari Game tapi terperangkap masyarakat. Bima datang bawa makanan khas Jogja. Kita kuat, katanya. Kami bicara panjang tentang mimpi masa depan, hidup sederhana, mungkin pindah ke Bali, jauh dari judgmental. Tapi klimaks datang saat Raka konfrontasi langsung. Di taman kota, dia muncul dengan mata merah. Kau rampas Bima dariku, teriaknya. Bima hadapi, Raka, dulu aku tak cinta. Ma. Raka menangis, aku kianati kalian karena sakit hati. Pengakuan itu seperti pelepasan. Kami makan dia, tapi luka tetap. Setelah itu, kami putuskan hadapi dunia. Bima cerita ke teman-temannya, beberapa dukung yang lain pergi. Saya juga, ibu akhirnya tahu. Arjun, aku takut kehilanganmu, katanya menangis. Saya jelaskan, ini aku, Bu. Cinta tak salah. Perlahan dia terima, meski sulit. Emosi memuncak saat kami liburan ke pantai Kuta. Ombak bergulung seperti hati kami. Terima kasih telah bertahan, kata Bima. Saya jawab, kau buat aku utuh. Di sana, kami janji tak ada lagi sembunyi. Tapi bayang masa lalu menghantui. Saya mimpi kembali ke Game, terjebak lagi. Bangun berkeringat, Bima tenangkan, itu masa lalu. Konflik internal mulai reda, diganti kedamaian. Kedamaian itu rapuh. Beberapa bulan kemudian, pekerjaan saya terancam karena rumor. Bos bilang, klien tak suka kontroversi. Hati saya retak lagi, mengapa cinta jadi beban. Bima dukung, kita mulai bisnis sendiri, Game baru tentang toleransi. Ide itu seperti cahaya, tapi keraguan muncul, apakah kita bisa? Kami kerjakan proyek itu di apartemen kecil. Malam-malam panjang, kode dan cerita. Game ini tentang roh hutan yang saling cinta, kata Bima. Saya tambah, dan bebas dari kutukan masyarakat. Emosi dalam proses itu dalam, setiap baris kode seperti curahan hati. Tapi Raka kembali, kali ini minta maaf sungguhan. Aku salah. Biar aku bantu. Kami ragu, tapi terima. Dia jadi bagian tim tebus kesalahan. Dulu aku iri, sekarang aku paham, katanya. Pengampunan itu menyembuhkan luka. Peluncuran Game mendekat. Kami gelisah. Bagaimana jika gagal, gumam saya. Bima peluk, gagal atau tidak, kita punya satu sama lain. Emosi malam itu meluap, air mata bahagia. Hari peluncuran di acara kecil di Jakarta. Orang datang, termasuk keluarga. Ibu saya peluk Bima, selamat. Ayah Bima, meski kaku, hadir. Game sukses, pesan toleransi menyebar. Tapi di puncak, saya renung, ini akhir jebakan. Emosi semakin berat, tapi positif. Tahun berganti, Game kami jadi hits. Kami pindah ke rumah kecil di Bali, ombak jadi lagu pengantar tidur. Lihat Arjun, kita bebas, kata Bima setiap pagi. Saya angguk, tapi ingat perjalanan dari jebakan Game ke jebakan hati, hingga kebebasan. Raka jadi teman dekat, punya pasangan sendiri. Terima kasih telah makan, katanya. Keluarga kami pelan-pelan terima. Ibu sering datang bawa makanan. Aku bangga, katanya. Tapi emosi terdalam muncul saat ulang tahun Bima. Saya siapkan kejutan, cincin sederhana. Maukah kau selamanya, tanyaku gemetar. Dia menangis, ya. Pernikahan kecil, hanya keluarga dan teman di pantai saat matahari terbenam. Di malam itu, saya renung, saya pernah pikir cinta hanyalah ilusi, tapi Bima buktikan sebaliknya. Konflik lama hilang, diganti kedamaian. Kami tak sempurna, tapi manusiawi. Hidup terus, dengan tantangan. Tapi bersama, kami kuat.
Cinta kami seperti hutan Indonesia, liar tapi abadi.